Keris atau disebut abinan oleh masyarakat Madura di Sumeneb tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tapi dianggap memiliki nilai spiritual yang tinggi. Banyaknya empu dan pengrajin keris di Sumeneb bahkan membuat Sumeneb dijuluki kota keris. Sebagian juga yang kental pesantrennya, jiwa pesantrennya tidak sedalam itu di dalam memandang keris. Ya, bahwa keris itu adalah senjata. Itu ada yang, tapi mungkin ada juga yang berpendapat bahwa keris itu punya kesaktian. Tapi yang aneh sampai sekarang ini orang Sumeneb, terutama di daerah Bluto dan Sarongki sana, pandai sekali membuat keris. Sampai 400 orang empu-empu yang bisa membuat keris dan tidak kalah buatannya dengan empu-empu pada zaman dahulu. Membuat keris tidak bisa sembarangan. Ritual dan doa keselamatan dilakukan terlebih dahulu agar semua berjalan lancar. Bahan-bahan untuk membuat keris seperti besi, baja, dan pamor dari logam nikel juga diikut sertakan dalam proses ritual. Alkisah di masa lalu, bahan pamor sangat menentukan kualitas dan tuah keris. Batu meteor yang jatuh ke bumi dicari dan bernilai tinggi. Karena jika ditempa menjadi keris, hasilnya akan istimewa. Lebih awet dan tahan karat, meski usianya sudah ratusan tahun. Arti utama dari sesaji itu adalah suatu bentuk permohonan kepada Tuhan agar pembuatan keris ini bisa mendapatkan berkah dan sebagai bentuk sebuah ucapan keselamatan atas berkah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tetapi dari masing-masing sesaji ini ada bermacam-macam makanan yang ada di sini, juga buah-buahan. Misalnya tumpeng ini sebetulnya melambangkan dari sebuah gunung, di mana di bawahnya ini adalah sebuah hasil bumi. Itu yang pertama, bahwa gunung itu adalah dimiliki oleh para dewa-dewa dan juga Tuhan yang ada di puncak gunung. Jadi harapannya itu adalah manusia agar bisa menyatu dengan Tuhan, atau kalau istilah Jawa itu ada manunggaling kawula marang Gusti. Bahan-bahan pembuat keris kemudian dibawa pandai besi untuk ditempa. Cara penempaan bahan melalui proses yang cukup panjang dan rumit. Dahulu, proses membuat keris sangat dirahasiakan dan tidak sembarang orang bisa menyaksikannya. Besi yang dari sebetulnya kurang bagus atau banyak kadar pengotornya kemudian ditempa atau diwasuh istilahnya, itu dengan tempa lipat, maka menghasilkan besi yang bagus sehingga kotoran-kotoran itu besi hilang. Itu sama halnya dengan manusia sebetulnya, atau si pemilik keris ini nantinya. Ketika orang itu ditempa oleh keadaan, semakin lama ditempa oleh keadaan, maka dia akan menjadi manusia yang baik, yang bersih dan unggul dibandingkan manusia yang lain. Proses pertama pembuatan keris adalah membersihkan besi dari kotoran dengan cara dipanaskan, dilipat dan ditempa berulang-ulang agar didapatkan besi yang benar-benar murni. Di tengah panasnya kobaran api inilah sang pandai menempa bahan-bahan pembuat keris seperti baja, besi, dan juga pamor untuk bisa mendapatkan besi yang unggul. Wah, ternyata nggak kebayang ya sebegini susahnya cara membuat keris. Kemudian, besi yang telah murni disatukan dengan bahan pamor nikel supaya bilah keris tampak indah dengan pola-pola pamor mengkilap, kontras dengan warna hitam besi. Setelah besi dan pamor menyatu dengan baik, di tengahnya diselipkan baja sebagai penguat. Lalu ditempa kembali hingga campuran ketiga logam menjadi bahan kasar yang disebut kodokan. Kodokan kemudian ditempa bagian kanan dan kiri bilahnya untuk membuat sisi tajam keris. Duh, kebayangkan bagaimana panasnya menempa keris yang terus-menerus menggunakan bara api. Posisinya di sini, di depan ini.
Setelah beberapa lama, bentuk bilah keris semakin terlihat jelas. Selanjutnya, tinggal disesuaikan dengan kemauan si pemesan. Apakah ingin keris lurus atau berluk? Jika berluk, maka akan dipanaskan kembali dan ditempa pada bagian-bagian tertentu dengan membentuk luknya. Proses selanjutnya adalah menghaluskan bilah keris yang kasar dengan menggunakan kikir. Dudukan keris yang disebut gonjol kemudian dipasang. Hiasan pada bilah ditambahkan kemudian. Ketelitian dan kemampuan perajin keris diuji kembali. Karena jika salah sedikit saja, maka bilah keris yang sudah 90% selesai akan tampak janggal atau bahkan menjadi rusak. Nah, kalau arti dari pamor sendiri itu sebenarnya mengandung makna apa, Mas? Pamor itu adalah harapan dan doa dari seorang empu untuk pemilik keris ini nantinya. Jadi ketika dipesan, maka si empu itu memiliki harapan doa dan doa. Seperti misalnya contoh ke keris ini, dia memiliki pamor belara, di mana belara itu adalah daun kelapa. Jadi si pemilik ini diharapkan si empu agar dia bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Bisa kalau di Jawa bisa migunani atau bermanfaat. Ketika dia sudah bisa bermanfaat untuk orang banyak, di situ menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat. Proses pembentukan bilah keris akhirnya usai sudah. Tinggal dibersihkan dan diperindah saja tampilannya. Keris sebagai warisan budaya memiliki nilai-nilai filosofi yang tinggi, di mana di setiap proses pembuatannya mengandung pesan-pesan kebaikan bagi si pemesan maupun orang lain pada umumnya. Sudah selayaknya penghargaan dari UNESCO semakin menambah semangat dalam pelestarian keris, baik sebagai benda warisan leluhur, juga sebagai benda seni, warisan peradaban Nusantara yang adiluhung.